selamat datang di YouTube channel Journal of Midwifery. Channel ini akan membahas seputar ilmu kebidanan dan profesi bidan berdasarkan literatur terupdate. Nah, di video pertama ini kita akan sharing tentang perhitungan tafsiran persalinan atau yang mungkin lebih dikenal dengan hari perkiraan lahir dengan menggunakan rumus Nagel. Jadi sebelumnya teman-teman harus mengetahui dulu bahwa rumus ini dibuat untuk memprediksi kemungkinan tanggal persalinan seorang ibu hamil yang berguna untuk mempersiapkan segala persiapan persalinan jauh hari sebelum hari perkiraan lahir. Nah, jadi sebelum kita masuk ke rumus perhitungannya, ada baiknya kita mengetahui dulu nih biografi singkat dari Nagel. Nagel ini memiliki nama lengkap Franz Karl Nagel. Beliau merupakan seorang pria kelahiran Düsseldorf, Jerman, yang pernah menempuh studi kedokteran di Universitas Bamberg. Nagel mendapatkan gelar profesor dari Universitas Heidelberg pada tahun 1807. Dan 3 tahun kemudian ia diangkat menjadi direktur Line in Hospital menggantikan posisi ayah mertuanya. Nagel juga secara eksklusif mempraktikkan kebidanan dan lebih dari 40 tahun di Heidelberg. Nah, ini merupakan sebuah kutipan buku yang saya ambil, di mana isinya mengatakan bahwa Franz Karl Nagel is remembered eponymously for 3 things. Franz Karl Nagel dikenal secara eponim untuk 3 hal. First, a rare type of pelvic deformity. Yang pertama, jenis kelainan bentuk panggul yang langka. Second, a common presentation in labor. Yang kedua, presentasi umum dalam persalinan. And the last one, a rule for calculating gestational age that he did not invent. Dan yang terakhir, aturan untuk menghitung usia kehamilan yang tidak ia temukan. Selanjutnya di dalam buku ini juga dikatakan bahwa the most commonly used clinical formula for calculating the expected date of confinement is to add 7 days to the first day of the last menstrual period and count forward 9 months. Although commonly known as Nagel's rule, it was not formulated by Nagel, nor did he lay claim to it. Artinya, rumus klinis yang paling umum digunakan untuk menghitung kisaran tanggal perkiraan. Nah, perkiraannya dimaksud di sini adalah perkiraan lahir, adalah dengan menambahkan 7 hari pada hari pertama siklus terakhir periode menstruasi, dan menghitung 9 bulan ke depan. Meskipun umumnya dikenal sebagai aturan Nagel, namun aturan ini tidak dirumuskan oleh Nagel. Dia juga tidak mengklaim demikian. Nah, ini merupakan sebuah fakta menarik ya teman-teman. Kalau bukan Nagel, terus penemunya siapa? Jadi ternyata di dalam sejarah tercatat bahwa perhitungan hari perkiraan lahir merupakan rumusan yang pertama kali ditetapkan oleh Herman Boerhaave di tahun 1744. Beliau merupakan seorang profesor botani dan kedokteran di Universitas Leiden, Nederland. Namun tidak ada publikasi kontemporer terkait hal ini. Nah, ini merupakan salah satu jurnal yang mengatakan bahwa Herman Boerhaave merupakan orang pertama penemu perhitungan yang sekarang disebut dengan Nagel's Rule. Dan ini merupakan jurnal yang mengatakan bahwa Nagel's Rule menambahkan 9 bulan dan 7 hari dari hari pertama siklus terakhir menstruasi. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke contoh soalnya. Silakan teman-teman diambil alat tulisnya agar kita dapat menghitung bersama-sama. Dan sebelumnya teman-teman harus ingat bahwa perhitungan tafsiran persalinan atau hari perkiraan lahir ini patokannya adalah tanggal hari pertama haid terakhir atau yang sering kita dengar dengan singkatan HPHT. Jadi untuk soal pertama kita ambil contoh HPHT-nya tanggal 29 September tahun 2021. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa aturan Nagel itu menambahkan 7 hari dan 9 bulan dari tanggal hari pertama haid terakhir. Nah, 29 ditambah 7 itu 36. Kemudian 9 ditambah 9 itu 18, tahunnya tetap dulu ya. 36, 1 bulan itu hanya sampai 30 hari ya. Pada bulan 9 itu sampai 30 hari, maka ini
kita kurangi 30, sisanya 6 hari. Nah, 30 harinya ini kita kemanakan? Ini kita tambahkan ke dalam bulan. Jadi bulannya plus 1 menjadi 19 bulan. Karena 1 tahun itu hanya ada 12 bulan, maka ini kita kurangi 12. Sisanya 7. 12 bulan ini kita tambahkan ke tahun. Karena 1 tahun itu ada 12 bulan, maka ini menjadi plus 1. Tahunnya menjadi tahun 2022. Maka untuk HPHT pada tanggal 29 bulan 9 tahun 2021 itu tafsiran persalinannya berada pada tanggal 6 Juli tahun 2022. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Kita ambil contoh HPHT-nya itu tanggal 7 Mei tahun 2021. Rumusnya tetap sama, hari ditambah 7, bulan ditambah 9. Nah, ini tahunnya tetap dulu. 7 ditambah 7, 14. 9 ditambah 5, 14. Tahunnya tetap. Nah, 1 bulan itu kan pasti selalu ada tanggal 14 ya. Jadi ini tetap. Kemudian bulannya, karena 1 tahun hanya ada 12 bulan, maka ini kita kurangi 12, sisanya menjadi 2. Nah, 12 bulannya ini jangan lupa ditambahkan ke tahun. Kenapa tambah 1? Karena 1 tahun itu 12 bulan ya. Maka tahunnya menjadi tahun 2022. Maka untuk kasus hari pertama, hari terakhirnya ada pada tanggal 7 Mei 2021, tafsiran persalinannya itu berada pada kisaran tanggal 14 Februari tahun 2022. Valentine Day. Nah, soal yang ketiga, kita ambil contoh HPHT-nya itu pada tanggal 28 Oktober tahun 2021. Nah, silakan teman-teman pause dulu videonya untuk mengerjakan secara mandiri terlebih dahulu. Oke, jadi rumusnya tetap sama. Hari ditambah 7, bulan ditambah 9, tahunnya tetap dulu. 28 ditambah 7 itu 35 hari. Kemudian 10 ditambah 9 itu 19 hari, tahunnya tetap. Nah, kalau bulan Oktober itu kan sampai dengan tanggal 31, maka ini kita kurangi 31. 35 dikurang 31, 4. 31 harinya ini kita tambahkan ke bulan. Jadi bulannya plus 1. Bulannya menjadi 20 bulan. Karena 1 tahun hanya ada 12 bulan, maka ini kita kurangi 12, sisanya menjadi 8. Kemudian 12 bulan ini kita tambahkan ke dalam tahun. 12 bulan itu sama dengan 1 tahun ya. Maka tahunnya menjadi tahun 2022. Maka tafsiran persalinannya untuk kasus HPHT tanggal 28 Oktober 2021 itu kisaran tanggal 4 Agustus tahun 2022. Selanjutnya, contoh soal yang keempat. HPHT-nya di tanggal 30 Desember tahun 2021. Harinya ditambah 7, bulan ditambah 9, tahunnya tetap. 30 ditambah 7, 37, 12 ditambah 9, 21, tahunnya tetap tahun 2021. Nah, karena ini bulan 12, itu kan sampai tanggal 31, maka ini kita kurangi 31 hari. Sisanya 6, 31-nya kita tambahkan ke bulan, jadi plus 1, jadi 22 bulan. Kemudian karena 1 tahun itu hanya ada 12, maka ini kita kurang 12 bulan, sisanya 10 bulan. Jangan lupa 12 bulannya ini ditambahkan ke tahun.
maka tahunnya bertambah menjadi tahun 2022. Maka untuk kasus ini, tafsiran persalinannya itu berada pada tanggal 6 Oktober tahun 2022. Oke, contoh yang terakhir. Contoh yang kelima, HPHT-nya berada pada tanggal 1 Januari tahun 2022. Ini ditambah 7, bulan ditambah 9, tahunnya tetap. 1 ditambah 7, 8. 1 ditambah 9, 10. Kemudian tahunnya tetap. Nah, cukup mudah ya teman-teman untuk soal nomor 5. Nah, bagaimana teman-teman? Udah pada benar jawabannya? Selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan nanti. Untuk jawaban yang benar akan saya terangkan di video berikutnya. Oke, referensi dari pembuatan video ini boleh teman-teman akses jurnal-jurnal dan bukunya dari link yang akan saya terangkan di description box di bawah. Sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat!